Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Trinitatis ini kita diyakinkan bahwa Tuhan kita mulia dan agung. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1, Sangap di Debata Ama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 252 ayat 1, O Yesus Saidongani. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama sampai dengan yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1, Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Betapa agung dan mulia nama-Mu di seluruh bumi, ya Tuhan. Engkau memahkotai kami dengan kehormatan. Namun terkadang perkataan dan tingkah laku kami membuat nama-Mu tercela, karena kami sering menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ajarlah kami ya Tuhan, agar selalu menjaga tutur kata dan tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 176 ayat 7, Namukabdo Surgo.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 184 ayat 1, Nungatung Jupangau Ojahan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1, Ode Bata Tung Longang Dorohaku, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saluhuti tangi
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dunia ciptaan Allah yang menjadi tempat tinggal kita memperlihatkan dunia yang indah, tertib, dan Allah menciptakan semuanya dengan baik. Daud kagum bahkan terpesona karena semua karya ciptaan Allah menceritakan kemuliaan dan kebesaran Allah dengan cara masing-masing. Langit menceritakan tentang kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita, malam menyampaikan pengetahuan tentang kebesaran, kemahakuasaan, dan kemuliaan Allah Sang Khalik dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Segala yang diciptakan Allah dijadikan sarana untuk menyatakan kemahakuasaan, kebesaran, dan kemuliaan Allah lewat keberadaannya masing-masing. Itu berita dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Itu menjadi penyataan Allah secara umum. Melalui cara ini Allah menyatakan dirinya kepada manusia, tidak memandang siapakah mereka, apakah budaya mereka, atau bagaimana situasi mereka. Dengan melihat hal tersebut, Daud menaikkan puji-pujian, pengakuan akan keagungan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pengakuan pemazmur ini lahir dari dalam dirinya. Bagaimana dia mengatakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui alam semesta. Lihatlah langit malam yang bertabur bintang-bintang, dan pikirkanlah tentang kuasa Allah saat dia berfirman untuk menciptakan alam semesta. Dan lihatlah, anak-anak bisa mempercayai dan memuji Allah tanpa keraguan atau tanpa syarat. Karena Tuhan sendiri telah meletakkan dasar di dalam diri mereka. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana dengan kita menggambarkan penglihatan dan kekaguman kita akan karya Tuhan, akan semua ciptaan Tuhan, dan bagaimana kita menggambarkan karya Tuhan
atas semua hal yang telah kita terima daripadanya, yaitu kekayaan, kehormatan, keturunan, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Karena ada banyak orang lupa kepada Tuhan yang adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Ada banyak orang yang lupa kepada Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri dan yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Dan manusia itu lupa untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mengakui dan memberikan sikap penyembahan kepada Tuhan yang agung dari dalam diri kita untuk menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, yang hanya kepadanya kita patut memberi segala pujian dan penyembahan. Mari kita minta kepada Allah untuk memberikan kepada kita iman seperti anak kecil yang dengan tanpa syarat untuk dapat memuji memuliakan Tuhan. Tuhan yang dahsyat dan patut disembah dan dimuliakan tidak terbatas hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh bumi ini. Karena dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah raja atas buatan tangannya. Dan kemampuan kita untuk memuji Tuhan telah dipersiapkan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengenal diri kita sendiri semestinya membuat kita mengenal Tuhan. Dan dengan mengenal kelemahan kita, semestinya membuat kita mengenal kekuatan Tuhan. Sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya, namun Tuhan berkenan kepada kita. Kita yang lemah, yang biasa, orang yang hina, dijadikan Tuhan menjadi luar biasa. Itu terlihat dari kehadirannya sebagai Allah yang menciptakan kita, yang menebus kita, dan yang menyertai kita. Apabila kita menyadari dan melihat semua keagungan dan kedahsyatan apa yang Tuhan lakukan, siapakah kita manusia ini? Siapakah diri kita ini? Manusia yang lemah dan manusia yang hina. Dalam Mazmur 113 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput di padang. Tuhan yang agung dan dahsyat mengingatnya dan mengindahkannya. Dia menjaganya dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus manusia berdosa. Yang walaupun kita manusia terus-menerus mengecewakannya, namun Allah menciptakan kita, memberikan kita sedikit lebih rendah dari dirinya dan para malaikat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Allah memberikan manusia otoritas. Allah memberikan manusia tugas dan tanggung jawab atas seluruh bumi ini. Akan tetapi, dengan Allah memberikan kita tugas dan otoritas, tentu kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ada tugas yang besar dan ada tanggung jawab yang besar. Tuhan memakai kita sebagai penata layannya. Manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Dan Allah memberikan manusia tugas, taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia sebagai penata usaha yang bertanggung jawab. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus tunduk tentunya kepada Tuhan yang memberikan tugas kepada kita. Tuhan memberikan perintah kepada kita dan kita harus taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, untuk hidup taat kepada perintah Tuhan dan menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita memohon penyertaan-Nya melalui Roh Kudus. Roh Kudus hadir senantiasa menuntun dan memelihara hidup kita. Dengan Roh Kudus diam di dalam hati kita sehingga kita tahu untuk mengucap syukur dan memuji memuliakan Tuhan. Manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang memberikan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, bernyanyi dan berdoa, dan hidupnya adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan dengan harus saling mengasihi kepada sesama seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan perintah kepada kita supaya kita saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan yang dahsyat dan patut disembah dan dimuliakan tidak terbatas hanya kepada kita, tetapi seluruh bumi ini haruslah memuji memuliakan nama Tuhan karena Dialah Raja atas buatan tangannya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan hendaknya memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji, disembah. Engkaulah Tuhan yang menciptakan bumi ini dan segala isinya. Tuhan yang menciptakan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Karena Tuhan yang menciptakan kami, yang menyelamatkan kami, dan yang menyertai kami di dalam Roh Kudus, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu kepada Tuhan yang percaya kepadamu, dan seluruh bumi ini biarlah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dengan ibadah pada hari ini kami juga menyerahkan kepada Tuhan negara kami Republik Indonesia. Biar Tuhan pimpin, Tuhan jagai, senantiasa datang menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 588 ayat 1, Tasomba Toktong, dan kita memberikan persembahan yang kedua. Martano
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemuliaan adalah milik Tuhan. Seluruh alam menyaksikan kemuliaan-Nya. Kepada manusia dianugerahkan Allah kemampuan untuk memuji dan memuliakan Allah. Mari kita implementasikan dengan menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Kiranya Tuhan melayakkan kita, memuliakan nama-Nya di tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!